Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Saya Dr. Husnul Mufid MPDI, sejarawan dari Surabaya. Pada kali ini saya menyoroti polemik yang jadi perbincangan bangsa Indonesia, yaitu keberadaan PBNU, di mana Kiai Haji Fakhrul Razi menjadi komisaris PT GAG di Papua. Khususnya di Raja Ampat. Dari sini marwah PBNU yang saat ini dengan tema membangun peradaban mengalami goncangan dan prasangka yang kurang baik dari warga Nahdien. Berbeda jauh dengan PBNU pada awal berdirinya tahun 1926 yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Hasan Gippo. Nah, dari sini saya akan membahas tentang perbedaannya. Kalau zaman dulu sangat baik dan disegani, tetapi sekarang baik tapi menjadi bahan perbincangan, penyinyiran, dan pengolok-ngolokan. Pemirsa yang saya hormati, PBNU pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Am dan Kiai Haji Hasan Gippo selaku Ketua Tanfidiyah ini merupakan awal berdirinya NU. Dan PBNU memiliki marwah yang tinggi di tengah-tengah penjajahan oleh Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan tokoh Islam yang berani menyatakan kebenaran, baik pada masa zaman Belanda maupun pada masa zaman Jepang. Beliau juga seorang pedagang, pebisnis, pedagang kuda. Juga seorang pendiri pondok pesantren di Jombang, namanya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sedangkan Kiai Haji Hasan Gippo ini adalah seorang kiai, seorang imam di Masjid Ampel, juga seorang saudagar yang memiliki sebuah kapal. Dengan demikian, kedua tokoh ini adalah seorang tokoh yang memiliki ilmu yang tinggi, bidang agama, dan memiliki kekayaan yang cukup besar. Sehingga apa? Setiap muktamar NU yang kala itu digelar, PBNU dengan menggelar muktamar yang setiap tahun pada waktu, kalau sekarang kan 5 tahun, itu dengan biaya sendiri. Dibantu Belanda, beliau tidak mau. Belanda mau membantu dengan hasil keuntungan dari perkebunan.
dan tambang. Karena pada waktu itu Belanda, Van der Plas, Gubernur Jawa Timur, mau mengasih bantuan dari hasil perkebunan dan tambang yang ada di wilayah Jawa. Ki Hasan Gipo dan Ki Wahid Hasyim Asy'ari tidak bersedia. Oleh karena itu dari muktamar ke muktamar berjalan dengan lancar. Nah, dari tidak bersedianya Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Hasan Gipo ini untuk menerima sumbangan dari Belanda, maka kondisi pesantren-pesantren juga sederhana, sangat sederhana, yang terbuat daripada sesek bambu ini. Tetapi kekuatannya sangat dahsyat, dihargai oleh Belanda. Ki Hasyim Asy'ari juga belajarnya di Mekah, jadi tidak di Indonesia ya. Ini menunjukkan kalau belajar di Mekah itu adalah orang-orang yang sangat kaya ya. Jadi pada waktu itu Belanda banyak utang, banyak orang-orang yang miskin, tapi dari kalangan santri khususnya Ki Hasyim Asy'ari bisa belajar di Mekah sana. Pada zaman Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Hasan Gipo ini memang tidak mau menerima sumbangan dari pemerintah, khususnya dari hasil perkebunan dan tambang, karena dianggap pemerintah pada waktu itu adalah pemerintah yang dolim, di mana sumbangan itu mengandung nilai subhat. Kemudian Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Hasan Gipo itu tidak memasukkan kepengurusan ke dalam struktur PBNU, khususnya para Habib-Habib. Karena pada waktu itu para Habib sedang berkongsi dengan penjajah Belanda. Meskipun Habib Utsman bin Yahya telah meninggal pada tahun 1921 ya. Tapi para Habib tetap mesra dengan, bahkan mencapai puncaknya. Bahkan Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Hasan Gipo itu menolak keberadaan Habib dan menolak gelar-gelar Habib. Ki Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai pada waktu itu tahun 1934, dia menyatakan bahwa keturunan Rasulullah itu bergelar Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Dengan demikian dalam kepengurusan di PBNU pada waktu itu tidak ada sama sekali Habib, karena beliaunya tahu bahwa Habib adalah antek Belanda. Posisi Habib waktu itu di mana? Posisinya masuk ke dalam syarikat Islam. Dari syarikat Islam, syarikat dagang Islam itu dimasuki oleh para Habib. Sehingga syarikat dagang Islam lumpuh, hanya sebuah cerita pada saat sekarang ini. Inilah bahwa fakta sejarah Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Hasan Gipo tidak memasukkan kepengurusan Habib ke dalam struktur
PBNO gitu. Kemudian dalam bidang politik, PBNU pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari dan Hasyim Syiqo ini memang bersifat sosial keagamaannya, tapi dalam praktik-praktiknya juga bersikap politik. Di mana sikap politiknya yaitu ya non kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, di mana seluruh jajaran pengurus PBNU dari pusat hingga ranting ini menolak kerjasama dengan Belanda, dengan dibuktikan tidak adanya pengurus MWC ranting PBNU yang bersedia menjadi penghulu. Jadi nggak mau kerjasama dengan Belanda, sehingga penghulu-penghulu dulu itu banyak diduduki oleh para habib. Ini. Sementara PBNU saat sekarang di bawah kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Stakuf ini dalam struktur PBNU ini memasukkan 9 Habib gitu. Jadi beda ya. Terus pandangannya berbicara tidak berpolitik tapi sangat berpolitik. Dukungannya kepada Prabowo dengan hasil sekjennya Gus Saiful Yusuf menjadi Menteri Sosial. Kemudian di dalam struktur PBNU pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Hasyim Syiqo ini adalah orang-orang yang santri. Orang-orang yang santri yang amanah. Baik bendahara maupun ketua tanfid maupun seluruh ranting-ranting ini tidak ada yang berkaitan dengan hukum. Tidak ada yang korupsi. Tetapi pada saat sekarang ini di struktur PBNU itu bendaharanya tertangkap oleh KPK. Mereka bukan santri, tapi dimasukkan dalam struktur. Juga yang saat sekarang ini yaitu Kiai Haji Dr. Faruk Roji ini lulusannya dari Universitas Merdeka ya, Malang. Ini menjadi komisaris dari PT GAK Raja Ampat. Ini dipermasalahkan karena perusahaan nikel dari bahan perbincangan, sehingga apa yang terjadi, marwah NU menjadi nyinyiran dari perbincangan. Meskipun Dr. Faruk Roji ini menyatakan bahwa beliau jadi komisaris di PT GAK Raja Ampat adalah masalah pribadi. Tidak bisa, wong dia sendiri sebagai salah ketua PBNU di bidang agama. Lagi pula Dr. Faruk Roji ini bukanlah seorang alumni pertambangan ya. Sebenarnya harusnya beliaunya alumni pertambangan UGM atau ITB, ITS gitu. Tapi memang dia bukan ahli pertambangan, latar ilmu pertambangan, ya kacau juga. Apalagi menjadi komisaris. Ini justru merendahkan marwah PBNU. Sementara
PBNU zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Hasan Kipo tidak mau. Padahal pada waktu itu Belanda juga suka memberi ganjaran istilahnya pada bupati-bupati yang ada di Jawa supaya mendukung. Tapi PBNU pada waktu itu tidak mau, menolak. Anehnya sekarang ini menerima tambang, dan tambang itu bermasalah. Ini sangat bikin miris ya. Oleh karena itu PBNU harus evaluasi diri. Ini apa barangkali karena pengurus dari PBNU ini tidak seperti zaman Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Hasan Kipo ya. Kiai Hasyim Asy'ari dan pengurus yang lainnya itu pendidikan agamanya tinggi dan seorang pebisnismen. Nah sekarang kan pendidikannya kan tidak tinggi. Kiai Haji Yahya Khotil Stakuf juga, Kiai Miftahul Anwar juga bukan seorang pebisnis, bukan seorang pedagang. Ini beda, sehingga apa? Ada tawaran tambang diterima. Padahal tawaran tambang kan berbahaya. Ini berarti tidak sesuai dengan konsepnya membangun peradaban. Bukan peradaban tambang, tapi peradaban pemikiran, keilmuan kan. Ini fakta sejarah ya, perbandingan. Karena saya dulu tesis saya di IAIN itu tesisnya tentang perbandingan ya. Jadi sekarang saya membandingkan antara PBNU zaman Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Hasan Kipo dan PS Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Stakuf. Kemudian mengenai Basul Masail ya. Pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasan Kipo sampai Kiai Haji Idam Holid itu Basul Masail selalu diagakan. Bagaimana NU apa masuk politik apa tidak itu Basul Masail. Bagaimana Kiai membuat Basul Masail mendukung Bung Karno atau tidak, Basul Masail. Bagaimana sikap PBNU pada waktu Kiai Hasyim Asy'ari dan Hasan Kipo membahas masalah gelar Sayyid Syarif dan Habib itu di Basul Masail. Lah sekarang pada zaman kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Haji Yahya Stakuf tidak berani membuat Basul Masail tentang tes DNA, tentang Habib yang mengaku turunan Nabi. Ini enggak ada masalah, malahan menolak. Gimana bisa terjadinya peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan konsep NU di awal. Kiai Haji Yahya Stakuf menjadi pengurus menyatakan bahwa membangun peradaban. Kan, kalau ingin membangun peradaban maka salah satunya Basul Masail ini digelar. Apakah tesis Kiai Imad itu betul atau tidak? Perlu dibahas apa cucu Rasulullah itu Habib itu. Kalau saya sendiri ya saya mendukung Kiai Haji Wahyudin dalam tinjauan sejarah yang saya pelajari. Saya kan S1-nya mempelajari sejarah juga di Universitas Negeri Jember, juga mempelajari
Nah, ini yang saya sampaikan bahwa perlu saya ulangi lagi bahwa kalau zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dan Kiai Hasyim Syipo itu mengedepankan Basul Masail, permasalahan-permasalahan yang ada pada masa penjajahan dan menjelang kemerdekaan. Resolusi jihad itu pun di Basul Masail. Habib-habib pun di Basul Masail, khususnya masalah gelar. Nah sekarang kan tidak ada. Membasul masailnya Habib-habib kan nggak ada. Ini adalah perbedaannya. Gitu. Kemudian masalah jabatan. Kalau zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu masalah jabatan tidak mau. Diberi Belanda jabatan tidak mau. Diberi Jepang itu tidak mau. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari sampai ditahan. Karena beliau tidak mau mengikuti instruksi kepada Jepang untuk menyembah matahari sekre itu. Ini. Tapi sekarang PBNU saat ini ya saya melihat ya suka dengan jabatan di pemerintahan. Yaitu salah satunya adalah Sekjen PBNU, jadi Menteri Sosial dan tidak melepas jabatannya sebagai sekjen di PBNU. Kemudian komisaris Dr. Fahru Raji jadi komisaris PT GAK ini Raja Ampat. Belum yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan. Kalau zaman dulu itu menolak jabatan, kalau sekarang menerima jabatan dari pemerintah. Kemudian pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari dan Hasyim Syipo ini seluruh warga Nahdliyin itu bangga menjadi NU dan mendukung Ketua Tanfidiyah Kiai Hasyim Syipo dan Kiai Hasyim Asy'ari. Saya mendukung, tetapi sekarang ada pro kontra. Mendukung dan tidak mendukung, ini bedanya. Pada zaman Kiai Haji Murtadz Akhyar dan Kiai Haji Yahya Stakuf ini ada dua kelompok, ada yang mendukung PBNU, ada yang menyinyiri. Dan saya melihat terjadi saling kritik ya antara PBNU dengan PWLS. Tapi kalau zaman dulu tidak ada. Orang Ansor, Fatayat, bano-banonya selalu takdim kepada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Yahya Stakuf. Bahkan sampai pada masa kepemimpinan Kiai Idham Holik ya takdim semua. Tapi sekarang ya tidak. Malahan PBNU sekarang jadi bulan-bulanan diprotes. Ini bedanya. Ini fakta hari ini. Selanjutnya pandangan politik ya. Pandangan politik pada saat sekarang ini ya memang sepertinya tidak berpolitik tapi ya berpolitik. Tapi pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari ya tidak berpolitik tapi berpolitik. Artinya berpolitik non koperasi dengan Belanda. Kemudian pada zaman Kiai Idham Holik itu berpolitik, partai NU menjadi partai politik.
Pemirsa yang saya hormati, dengan demikian bisa saya simpulkan perbedaan antara PBNU pada zaman awal berdirinya di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ketua Hasan Gipo dengan saat sekarang kepemimpinan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dengan Kiai Haji Yahya Stakuf. Ada perbedaannya, yaitu pertama yaitu pengurus-pengurus dari PBNU pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Hasan Gipo ini adalah seorang santri total, karena didirikan oleh pesantren ya, dan seorang bisnis. Mayoritas para kiai dulu itu selain kiai ya bisnis kaya-kaya, sehingga muktamar bisa dibiayai sendiri. Tetapi sekarang pendidikan dari pengurus PBNU tidak seperti dulu. Pada masa Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Kiai Yahya Stakuf, pendidikannya hanya cukup berada di Indonesia, tidak di Mekah sebagaimana zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Juga pekerjaannya bukan bisnis, tapi banyak yang juga politisi. Kemudian kalau zaman Kiai Hasyim Asy'ari dan Hasan Gipo itu menolak bantuan Belanda, baik dari tingkat pusat maupun ranting, bahkan MPC menolak bantuan dana dari Van der Plas, Gubernur Jatim yang pertama itu. Jadi benar-benar tidak mau bantuan dari pemerintah. Tapi sekarang bersedia. Pada saat muktamar juga bersedia menerima bantuan. Juga pengurusnya juga kalau sekarang ini ya ada yang dari santri dan ada yang tidak dari santri. Bahkan mereka yang dari santri itu tidak diterima. Lebih celakanya lagi, pada saat sekarang ini banyak pemecatan di tubuh PBNU. Misalnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantini dipecat. Juga mantan pengurus PBNU Jatim itu Kiai Mustamar juga dipecat. Kalau zaman Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Hasan Gipo tidak ada pecat-pecatan. Ya, ini zaman sekarang, zamannya Gus Saiful Yusuf, Kiai Haji Yahya Stakuf, Kiai Miftahul Akhyar, Doktor ini apa? Yang sebagai komisaris itu andil ikut memecat Kiai Mustamar dan Kiai Imaduddin. Ini sebenarnya bukan tradisi NU. Ini bedanya. Selanjutnya juga pada masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Hasan Gipo itu tidak ada tidak menerima para Habib, Tuku Habib. Sekarang ada 9 Habib ya. Ini karena apa? Karena tidak mengerti sejarah pada kepemimpinan PBNU sekarang. Karena aslinya Habib itu kan sebenarnya merongrong. Beliau pernah merongrong di tubuh Syarikat Islam. Nah sekarang merongrong di tubuh PBNU. Ini fakta sejarah, karena saya kan sarjana sejarah, magister sejarah juga. Ini jadi saya tahu, ini perlu saya sampaikan. Terus kemudian ini
Kalau zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu menolak bantuan hasil tambang maupun perkebunan untuk membangun pesantren, untuk muktamar nggak mau. Tapi sekarang dari pengurus sekarang menerima bantuan untuk muktamar dan bantuan untuk tambang. Ini perbedaannya. Ini bukan saya ini menjelek-jelekan, tapi ini memberi gambaran tentang fakta yang ada di tubuh PBNU zaman dulu maupun zaman sekarang. Pemirsa yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.